الذي جعل القرآن كتاب الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خالق البشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله وقال تعالى في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Bapak Kepala Desa Kemo Hulu yang sangat saya hormati, para alim, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, sesepuh, bini sepuh yang selalu dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengurus Masjid Al-Furqan juga yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin hadirat, shahimin shahimat rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, ampunan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam ini kita semua bisa berkumpul di Masjid Al-Furqan dalam rangka memperingati turunnya Al-Quran, tentunya dengan harapan dua kepala desa Kemo ini dan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat di Kemo ini mengharapkan semoga desa Kemo dijadikan masyarakat yang Qur'ani. Amin. Sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita, mengajak kita selaku umat beliau mulai dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yaitu dengan adanya agama Islam. Dan semoga kita yang hadir di masjid ini maupun yang tidak hadir dijadikan oleh Rasulullah sebagai umatnya yang sejati, berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah ilahi Rabbi. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin menjelang bulan puasa kemarin, tepatnya Pak Harun punya hajat, saya tausiah. 5 tahun yang lalu juga saya pernah tausiah ke Kemo, karena ada orang Kemo mendapatkan orang Batu Marta. Sebagian mungkin ada yang ingat, ada yang ingat, tapi agak lupa. Pak Kades tanya ke saya, Kades Bapak Ibu, Kades Kemo ini tanya, Pak Imam sering ke sini? Kalau di sini belum, tapi kalau lewat sering. Bahkan sampai Sungai Are sudah saya jelajahi sampai Bengkulu, sering lewat sini. Bahkan bulan puasa yang kemarin pernah saya diajak Bupati Popoani safari Ramadan di Masjid Al-Furqan ini, cuma saya nggak bisa hadir pada waktu itu karena waktunya tumburan. Kenapa tumburan? Itu tadi. Jadi bukan berarti saya sok jual mahal, tidak. Mana yang mendahului membutuhkan saya, itu yang saya hadir. Saya tak pilih itu bupati. Karena kalau saya mati, yang ikut saya bukan bupati. Siapa? Masyarakat kecil di sekitar saya. Ibu bapak yang dirahmati Allah,
Di bulan Ramadan ini banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Ramadan. Pertama, di bulan Ramadan inilah Allah menciptakan otak dan nafsu manusia. Otak dan nafsu manusia. Yang pertama, makanya Ramadan, Ra, Mim, Dot, Alif, Nun. Ramadan. Tahu artinya? Ramadan. Tuh. Kemudian kejadian yang kedua di bulan Ramadan ini, Allah menurunkan kitab, jumlahnya 4 kitab, termasuk suhuf-suhuf yang tidak ditulis dalam kitab. Kapan turunnya? Ramadan. Allah menciptakan Injil, Allah menciptakan Taurat, Allah menjadikan Zabur, turunnya bulan Ramadan. Termasuk suhuf Ibrahim wa Musa, suhufnya Ibrahim, suhufnya namanya Nabi Musa, itu diturunkan oleh Allah juga bulan Ramadan. Surat Al-A'la menerangkan itu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Makanya kalau Bapak ada imam membaca surat Al-A'la, kalau sudah sampai Ibrahim wa Musa, maka makmum ini sudah membaca Subhana Rabbiyal A'la. Bukan alaihi salam loh, Pak. Kadang-kadang orang salah kaprah. Karena yang dibaca itu adalah Nabi Musa Ibrahim alaihi salam. Benar tapi salah. Apa dosa Pak Imam? Tidak, karena kita tidak tahu. Allah tidak akan mencatat dosa kalau orang itu tidak tahu. Makanya Pak Kades dulu, penghulu, jangan malu-malu tidak. Salah benar tidak. Setuju? Saya juga ingin mendengar kayak apa Kades baru ini sambutan. Malah nyuruh ketua BP. Malaikat Jibril bilang apa dia? Nah itu. Makanya ibu bapak kalau mendengar imam membaca surat Al-A'la, kalau sudah sampai suhufi Ibrahim wa Musa, maka imam jeda dulu sebentar, maka makmum membaca Subhana Rabbiyal A'la. Sudah, ini ilmu. Ya bukan ada salah. Ya, kemudian di bulan Ramadan ini pula Allah yang namanya menurunkan malaikat yang dikenal dengan namanya Lailatul Qadar. Makanya di sana disebutkan yang namanya surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu ruhu fiha, kata Allah. Jadi di bulan Ramadan ini malaikat ini turun dari aras ke bumi. Jenguk mana kemuliaan mau terang. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Dan kemudian di bulan Ramadan ini pula Allah mewajibkan awal mula zakat fitrah diwajibkan, awal mula zakat mal diwajibkan. Ini sejarah Ramadan. Makanya gak heran Ramadan roh itu
Jadi kalau sudah masuk awal bulan Ramadan, kalau sudah masuk pertengahan bulan Ramadan, kalau sudah masuk akhir bulan Ramadan, yaqulullah ta'ala, Allah selalu menyeru kepada hamba-hambanya. Apa seruan Allah kepada kita? Man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbu. Siapa manusia umat Muhammad yang cinta padaku, maka aku cinta pada orang itu. Ingat, cinta butuh pengorbanan. Jangan katakan cinta kalau tidak mau berkorban. Apa tantangan orang cinta kepada Allah? Tantangan pertama, malas. Ternyata rasa malas ini sungguh cobaan yang paling dahsyat yang dialami manusia. Makanya sampai Rasulullah bersabda, la tashabul kaslah, jangan kamu berkawan dengan sifat malas. Jadi kalau kita pemalas, malas ibadah, malas puasa, udah. Makanya di bulan Ramadan ini yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Jadi yang dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil beriman, tidak semua orang Islam itu beriman. Ternyata jadi orang beriman tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Kalau ada orang Islam ngaku iman kepada Allah tapi takut pada corona, gombal orang itu. Mohon maaf Pak Kades. Sekarang kan gitu. Padahal kita yang hadir ini sudah tahu, idza asabathum musibah, apabila datang pandemi kepada manusia, disingkat oleh Allah musibah, ujian, cobaan. Kamu jangan takut, lebih baik berkata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini takut, masjid ditutup. Lagunya iman kepada mohon maaf. Bukan berarti saya itu menafikan program pemerintah. Ya, orang iman kepada Allah butuh pengorbanan. Kalau orang itu takut, ternyata cintanya korban kepada Allah. Ini. Kemudian apa kata Allah? Makanya yang dipanggil orang-orang beriman, kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Berpuasa. Kenapa disuruh berpuasa? Karena Allah itu menciptakan otak, karena Allah itu menciptakan nafsu. Dengan berpuasa, otak jadi kalah dengan puasa, nafsu jadi kalah dengan puasa. Yang namanya sakit bisa jadi sehat. Tapi ini orang-orang beriman. Itu. Kenapa? Karena hal semacam ini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, kata Allah. Nabi Adam puasa, Nabi Idris puasa, Nabi Nuh juga puasa, Nabi Daud juga puasa, Sulaiman bahkan Nabi Isa juga puasa. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah oleh karenanya Ramadan, man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbu. Siapa yang cinta padaku, maka aku cinta kepada orang itu. Makanya kalau orang cinta kan hidup resah dan gelisah, menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Karena cinta itu tadi berdusta padaku.
Akan penutanya sedang apa di sini. Jadi suami ditinggal istri DWA, tapi apa kata suami ditinggal istri? Menunggu istrinya kuat. Nah, berarti makan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu rahmatu. Yang kedua Ramadan minnya maghfiratu. Rohnya rahmatun minnya maghfiratu. Bulan yang penuh ampunan. Makanya awal Ramadan sampai tanggal 10 Ramadan itulah bulan yang penuh dengan rahmat. 10 Ramadan sampai pada tanggal 20 Ramadan itulah bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan. Bulan yang namanya tanggal 21 Ramadan sampai akhir Ramadan itulah bulan kebenaran. Makanya kata Allah, man dalladzi yatlubuna fanatlubu, kata Rasulullah, barang siapa hambaku yang mencari kepadaku, maka aku mencari kepada orang itu. Jadi kalau kita ingin dicari oleh Allah, sambungkan hati kita, sambungkan otak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tidak pernah mempersulit kita mengamalkan ibadah, Pak. Bahkan kalau kita tidak mampu berpuasa, ada rukhsah dari Allah. Boleh kamu tidak puasa, tapi harus bayar fidyah. Ternyata Nabi Muhammad ini Nabi yang paling enak di antara sekian banyak para nabi. Nah, kenapa saya katakan enak? Tidak pernah memberatkan hambanya, tidak pernah memberatkan kita umatnya. Sholat saja 33 oleh Rasulullah. Ada sholat 5 waktu, ada sholat mingguan namanya sholat Jumat, ada sholat tahunan. Lu sholat tahunan saja dibagi 2, Idul Fitri dengan Idul Adha. Orang yang tidak ditegur oleh Allah, orang yang tidak ditegur oleh Rasulullah nanti di surga ngakunya umat Muhammad tapi tidak pernah mengamalkan sholat. Saking pentingnya sholat dibagi 3 oleh Rasulullah sholat. Ya sudah, kalau kamu sibuk ngurusin kebun, ya tidak apa-apa, sholat Jumat baik. Masih sudah, kalau kamu sibuk ngurus itu, sudah setahunan aja, Ben. Setiap tahun kamu turun dari gunung. Makanya sampai kita itu diperolok-olok oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai kapan kita itu mendustakan ayat-ayat Allah? Sampai kapan kita mendustakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita? Kurang ringan gimana Allah kasih hukum pada kita? Jadi tidak sempat sholat 5 waktu, sholat Jumat. Gitu. Ini namanya mandallati yatlubuna fanatlubu. Kemudian kata Rasulullah, mandallati yastaghfiruna fanagfirulahu. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, walaupun dosanya itu sepenuh gunung Uhud, selama orang itu tidak syirik kepadaku, yang kedua tidak mengukul walidaini, tidak durhaka pada kedua orang tuanya, aku ampuni dosanya orang itu. Saya tahajud, saya senang zakat, saya sudah haji, saya istiqomah sholat Jumat, saya 1 minggu hatam Quran, tapi masih sering menyakiti hati kedua orang tua. Surga tidak akan tercium oleh hidung saya. Makanya hati-hati ya orang tua.
Tadi digolongkan oleh Rasulullah, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dunia bahagia, akhiratnya bahagia. Ini loh, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nuzulul Quran, Taurat ke Nabi Musa, Zabur yang turun ke Nabi Daud, kitab Injil ke Nabi Isa, Muhammad menerima Quran. Apa lu? Belum apa? Kalau sholawatnya kan sholawat baca itu, sholatullah salamullah, sholawatnya sampai gini-gini. Ya perlu Pak, artinya jadi otak ini perlu juga direfresh. Dengan apa? Dengan bacaan sholawat. Jadi yang namanya Al-Quran, nuzulul Quran, Taurat oleh Allah diturunkan 17 Ramadan, Zabur juga oleh Allah diturunkan 17 Ramadan, bahkan kitab Injil juga diturunkan oleh Allah 17 Ramadan, termasuk Al-Quran itu diturunkan oleh Allah juga 17 Ramadan. Kenapa Al-Quran diturunkan? Ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, umur Nabi Muhammad pada waktu itu 40 tahun, Muhammad umurnya 25 tahun, sedangkan Khadijah umurnya itu sudah 40 tahun. Genap Rasulullah umur 40 tahun, subhanallah, Rasulullah selalu mendapat iri dan dengki dari saudara-saudara istrinya Khadijah Al-Kubra. Siapa yang iri? Pertama Abu Lahab, siapa lagi? Abu Jahal, siapa lagi? Abu Sufyan, siapa lagi? Abdullah bin Sa'ad, siapa lagi? Abdullah bin Ubay, dan masih banyak Abu yang lain.
Dikarenakan karena Nabi Muhammad SAW belum punya SK, ngakunya Nabi tapi tidak ada SK secara tertulis. Akhirnya datanglah Abu Jahal, datanglah namanya Abu Sofyan. Siapa Abu Sofyan? Dedengkot Yahudi. Kemudian dia masuk Islam. Ketika masuk Islam, rumahnya dirombak oleh Nabi Muhammad. Sekarang menjadi pintu di Mekah, namanya Babus Salam. Makanya inilah gunanya kita pengajian. Jadi Babus Salam itu Pak, dulu rumahnya Abu Sofyan. Abu Sofyan ini dedengkot orang Yahudi, orang paling benci kepada Nabi. Dan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, subhanallah, Rasulullah mau mengamalkan namanya umroh yang pertama. Akhirnya dihadang oleh namanya Abu Sofyan. Karena dihadang gagal, Rasulullah balik lagi ke Madinah. Tahun berikutnya Rasulullah langsung berangkat haji. Dalam perjalanannya apa yang terjadi? Rasulullah hanya berdoa, ya Allah, bukakan pintu Mekah melalui Abu Sofyan. Ternyata Allah mendengarkan doa Nabi Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum nyampe di tanah suci Mekah, langsung Abu Sofyan langsung sujud di depan Nabi sambil membaca 2 kalimat syahadat. Selesai membaca 2 kalimat syahadat, langsung Rasulullah bersabda. Apa sabdanya? Siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan dijamin selamat dunia akhirat. Jadi tidak mau Mekah Rasulullah. Siapa yang masuk rumah Abu Sofyan maka dijamin selamat dunia akhirat. Makanya sekarang pintu pertama masuk Mekah itu dikatakan namanya Babus Salam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, akhirnya Abu Sofyan tanya, Muhammad, kalau kamu memang Nabi dan Rasul, tunjukkan padaku mana kitab kamu. Kapan kejadian itu? Kejadian itu bulan Ramadan. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah SAW bingung. Rasulullah nggak bisa menjawab. Akhirnya Rasulullah pergi ke Gua Hiro. Di mana Gua Hiro? Letaknya tidak jauh dari Mekah, 5 km dari Mekah Gua Hiro. Dan sedangkan kejadian nuzulul Quran, kejadiannya itu pada tanggal 6 Agustus pada tahun 610 Masehi. Nah, akhirnya ditanya, mana Muhammad? Tunjukkan padaku kitab ini. Akhirnya pada awal bulan Ramadan, Rasulullah selalu menyepi bertapa di satu gua, namanya Gua Hiro. Tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 17 Ramadan sampai tanggal 15 Ramadan, Rasulullah itu Pak kalau sudah habis maghrib ke Gua Hiro. Tiap hari apa yang dibaca di Gua Hiro? Yang dibaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini doa sering kita baca setiap terakhir. Jadi bacaan yang kita baca setiap tarawih ini, yang kita baca itu bukan karangan nenek moyang kita. Itu bukan bid'ah. Justru yang ngomong itu yang bid'ah. Makanya kita harus belajar sejarah. Karena tidak semuanya yang dilakukan Nabi itu berbentuk tulisan atau hadis. Sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi cuma dilihat oleh para sahabat, ditulis dalam sejarah, namanya tarikh. Akhirnya Rasulullah SAW membaca itu sampai tanggal 15 Ramadan.
Akhirnya Siti Khadijah tanya, "Mana Pak Hasil?" "Kadir." "Dan sabar ya Kak," kata Khadijah. Khadijah itu cantik, nggak sama dengan Khadijah kamu. Kalau Khadijah kamu cerewet, kalau suaminya Kadir bawa hasil dari pegawai, tapi Khadijah itu walaupun kaya raya selalu kasih support, sabar kepada suami. Sabar Kak, sabar. Akhirnya tanggal 15 Ramadan Bu, Rasulullah izin pamit lagi kepada istrinya. "Khadijah, aku nak ke Gua Hira lagi, mungkin aku 3 hari tak balik. Tolong kirim aku, buatkan aku kue." "Buatkan apa?" "Empek-empek." Karena tadi kiainya datang dari Batu Bata ke sini tidak dikasih apa-apa. Kades, aku tunggu katanya. Kok HP-nya nggak aktif? Dah, Buyon. Tapi kenyataan. Bapaknya dirahmati Allah. Akhirnya apa? Langsung Rasulullah SAW pamit sudah. Aku nak berangkat lagi, dikejar oleh Abu Bakar. Rasul, aku nak ikut Rasul. "Jangan Abu Bakar, ini urusan hati, ini urusan pikiran, dan ini urusan harga diri." Akhirnya Rasulullah menyendiri lagi di Gua Hira. Pada malam 17 Ramadan, subhanallah, datanglah Jibril. Ketika datang Jibril, Gua Hira itu bergema, ada bunyi, ada suara, tapi tidak ada rupa. Apa bunyi suara itu? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi ada suaranya sampai tapi kata uang. Coba ibu jalan-jalan tengah malam, ada suara kata uang, berarti tidak. Loh, jangankan kita, Rasulullah merintih. Tahu-tahu Iqra ya Muhammad, noleh ke kanan, noleh ke kiri. "Siapa kamu? Dari mana kamu?" Iqra sampai 3 kali. "Muhammad, saya adalah Jibril." "Iqra ya Muhammad." "Jibril siapa?" "Saya adalah Ruhul Qudus." "Iqra ya Muhammad." Langsung Rasulullah tanya lagi, "Mada taqra ya Jibril?" "Apa yang harus saya baca Jibril?" "Jibril, tunjukkan wajahmu padaku." "Enggak bisa Pak, takut pingsan kau." Pada waktu itu Rasulullah hanya mendengar suara Jibril. Apa kata Jibril? Langsung meneruskan, "Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Apa artinya? Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Kan gitu? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Kan gitu? Ada yang jadi ustaz, ada yang jadi kades, ada yang imam, ada yang pura-pura imam, macam-macam. Akhirnya Rasulullah gemetar, karena gemetar tak tahan kedinginan. Pada malam 17 Ramadan itu Rasulullah balik pulang ke rumahnya. Ketika pulang sampai di rumah, "Kenapa Rasul?" Kata Khadijah, "Kenapa Rasulullah?" Langsung Rasulullah tanya, "Khadijah, mana selimutnya? Tolong selimutin aku." Langsung ambil selimut, tebal selimut.
Ya biar nyambung cerita ini, Pak, maksud saya itu. Akhirnya diselimut 24 jam Rasulullah diselimutin oleh Khadijah. Rasulullah tak bangun-bangun 24 jam, resah Khadijah. Akhirnya dipijat supaya bangun Rasulullah. Bangkitlah satria, sembuhlah saya, deritamu deritaku, sembuhlah saya. Dipijat kuda Nabi. Bunga di taman melanda melayu, karena sang kumbang tak lagi merayu. Akhirnya apa kata Khadijah? Permaisuri dirundung nestapa, karena sang raja di dalam musibah. Langsung Rasulullah bangun. Apa kata Rasul? Bila artinya apa? Kesuksesan seorang suami itu ada pada istri yang soleh. Cuma dalam sejarahnya ya tidak nyanyi, Khadijah tidak ada nyanyian. Itu cuma saya gabung baik supaya nyambung ceritanya ini. Pak PP itu nama ini langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aduh Khadijah, aku takut Khadijah, jadi keringat dingin tetap bercucuran. Makanya tanggal 18 Ramadan akhirnya Khadijah ngajak kepada Rasulullah, ayo ikut saya Rasul. Kemana? Ke rumah sepupu saya. Loh, Khadijah punya saudara sepupu namanya Waraqah bin Nufal. Langsung diajak ke rumah Waraqah bin Nufal, sepupu Khadijah. Padahal Waraqah bin Nufal pada waktu itu belum muslim. Waraqah bin Nufal pada waktu itu masih berkeyakinan Nasoro. Langsung datang ke rumah Nufal. Apa kata Khadijah? Kak, mama ini suami aku. Loh, kenapa suami kamu? Semalam katanya didatangi Jibril. Coba bacakan. Dibacakan oleh Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang dulunya tidak bisa membaca, kemudian bisa membaca. Yang dulunya tidak bisa apa-apa, berkat dari Allah semuanya bisa menjadi tahu. Bisa singkat-singkat. Oleh karenanya setelah itu turun, ayat itu turun, Pak, makanya Khadijah, beruntung kamu, Muhammad sekarang sudah resmi menjadi utusan Allah. Karena Muhammad pernah mengalami seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Muhammad sudah mengalami seperti halnya yang dialami oleh namanya yang kita kenal Nabi Daud. Muhammad sudah mengalami apa yang dialami oleh Nabi Isa. Tolong jaga suami kamu dan sabar dengan apa yang menimpa suami kamu. Langsung itu sabar, dipegang rambut Khadijah oleh Rasulullah. Indah bulan, tak seindah wajahmu. Tapi balik, sudahkah aku balikkan? Sambil jalan ke rumahnya, kaulah sayang, mutiara bagiku. Loh, Bapak Ibu, tuh singkat cerita dari nuzul Quran. Akhirnya apa? Akhirnya dalam ada mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 1 tahun. Rasulullah kepengen ketemu lagi dengan Jibril, tapi tidak ketemu. Akhirnya apa yang terjadi? Selesai bulan Ramadan, pada waktu itu belum puasa. Sudah bulan Ramadan tapi belum puasa, Pak. Gitu. Jadi diwajibkan puasa ini setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Turunnya bulan Ramadan, tapi Rasulullah belum puasa. Karena ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus belum turun.
ya ayyuhalladzina amanu. Makanya amanu, jadi kalau ada kata-kata amanu, ayat itu turunnya sudah di Madinah. Jadi kalau ya ayyuhan nas, kalau panggilannya anas anak itu, ayat itu turunnya di Mekah. Rasulullah belum hijrah. Tapi kalau ada panggilan amanu, ayat itu Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Paham ya Pak saya ceritain? Itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah berusaha bulan Syawal, Rasulullah berusaha lagi ingin ketemu Jibril, ke Gua Hira lagi. Ternyata tidak ketemu. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah menerima wahyu yang kedua, itu bukan di Gua Hira. Di mana? Dalam posisi tidur dapat mimpi, tapi bukan untuk makan. Akhirnya apa? Posisi Rasulullah dalam keadaan tidur, subhanallah, langsung ada panggilan, ya ayyuhal mudaththir qul fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hai orang-orang yang pakai selimut, bangun kau, bangun. Disuruh bangun. Wa rabbaka fakabbir, kepada Tuhanmu kamu bertakbir. Ini. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkan pakaian kamu. Semenjak ayat itulah wa andir ashiratakal aqrabin, akhirnya Rasulullah disuruh dakwah. Siapa yang didakwain pertama kali oleh Nabi Muhammad? Bukan orang lain Pak, tapi keluarga. Wa andir ashiratakal aqrabin. Akhirnya Rasulullah mengajak kebenaran, ngajak agama tauhid, ngajak kepada Islam, terutama yang punya hubungan kerabat dekat dengan Nabi. Nah, ini ibu bapak yang ketiga. Nah, makanya yang nomor 3 yang turun di bulan Ramadan adalah ayat yang bunyinya wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat ini kita semua ini apa luar kepala, bahkan kepala luar. Makanya setiap ada acara persedekahan, mulai dari protokol, pasti ayat yang keluar ini. La in syakartum la azidannakum. Pak Kades juga gitu sambutan, la in syakartum la azidannakum. BPD juga gitu sambutan, la in syakartum, selalu digembar-gemborkan. Ayat ini turunnya bulan Ramadan. Dan ayat ini siapa yang bikin gara-gara turun? Yang bikin gara-gara turun namanya Sa'labah. Makanya Nabi Muhammad ini Pak punya 2 sahabat yang paling miskin di dunia. Sahabat Nabi Muhammad yang miskin pertama itu adalah Bilal bin Rabah, yang kedua adalah Sa'labah. Bilal bin Rabah ini tidak kate gawe, Bilal ini tidak bertani, Bilal bukan ustaz, Bilal bukan profesor, Bilal bukan guru ngaji. Bilal gaweannya di Mekah cuma jadi tukang adzan, bahasa Arabnya muadzin. Ini Bilal. Tapi Bilal miskin. Bilal tak punya rumah. Beda dengan Bilal kamu. Kecil-kecil masih punya rumah. Tapi saya Bilal kamu tidak ada. Akhirnya apa? Itu tadi yang kedua namanya Sa'labah. Sa'labah ini juga miskin, tapi Sa'labah dengan Bilal itu masih miskinan Bilal daripada Sa'labah. Sa'labah walaupun miskin masih punya rumah, cuma rumah Sa'labah kecil.
ukurannya 2 meter persegi. Bisa kita bayangkan rumah ukuran 2 meter persegi, atap rumahnya terbuat dari papak korma, dinding rumahnya terbuat dari daun korma, lantai rumahnya terbuat dari daun korma. Dan Sa'labah punya keistimewaan. Apa istimewa Sa'labah? Walaupun rumah Sa'labah ini jauh, rumah Sa'labah ke Mekah ini jauhnya 7 kilo. Kalau bapak ibu pernah haji dan umroh masih terngiang di telinga kita, namanya Maktab Aziziyah. Di sanalah Sa'labah dilahirkan oleh seorang wanita namanya Siti Aziziyah. Tapi Sa'labah istiqomah sholat ke Mekah walaupun jalan kaki. Beda kan dengan Sa'labah umum. Sudah dipanggil-panggil tidak galak datang kalau masih situ. Mohon apa? Tidak ada maksud hatiku melukai hatiku. Kalau tak percaya belahlah dadaku. Insya Allah mati ya. Ini bersingkat cerita, akhirnya apa yang terjadi? Sa'labah sholat ke masjid ini ada sayangnya, kalau sholat ke masjid tidak pernah mutamam, tidak pernah sempurna jadi makmum. Datangnya belakangan, baliknya duluan. Jadi zaman sekarang kalau ada model manusia aja ini, jangan heran, berarti itu masih tetesan Sa'labah. Karena ada Pak, zaman itu sudah ada gitu. Jadi Sa'labah ini seumur hidupnya selalu masbuk kalau jadi makmum. Apa masbuk? Yaitu datangnya belakangan. Kalau sudah tahiyat akhir baru dia ngomong Allahu Akbar. Ini salah. Tapi Rasulullah mengakui jempol. Sampai Rasulullah tanya sama Abu Bakar, Abu Bakar, ya Rasul, siapa manusia yang sholat ke Mekah datangnya belakangan baliknya duluan? Sa'labah Rasulullah. Roman, kamu. Karena yang mengadakan pengajian nuzul Quran itu orang gemuk. Masa aku ngomong Sa'labah Mekah? Ya tidak etis lah. Akhirnya apa yang terjadi? Kenapa Rasulullah? Enggak, saya takjub. Cuma saya beri jempol orang itu. Di mana rumahnya Abu Bakar? Aziziyah Rasul. Jauh Aziziyah, 7 kilo. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Sayyidina Umar dipanggil. Sayyidina Umar, ya Rasul, kamu tahu Sa'labah? Tahu Rasulullah. Besok sholat maghrib dengan waktu isya, waktunya agak mepet sedikit. Jadi sholat maghrib ini waktunya agak diundur, mepet waktu isya. Lalu Sayyidina Umar protes, Pak. Rasul, masa sholat waktunya harus mepet? Jadi yang protes-protes ini jangan heran. Zaman dulu sudah ada orang senang protes. Siapa? Umar bin Khattab. Jadi kalau zaman sekarang ada orang suka protes, unjuk rasa, berarti itu keturunan Umar. Ini sejarah. Rasul, masa sholat harus digabung-gabungkan? Rasulullah langsung bilang, Umar, urusan sholat yang lebih tahu saya daripada kamu. Aku nabimu, aku utusanmu. Urusan sholat jangan kamu ajari aku. Dia cuma kamu baik, Rasul. Terus gimana Rasulullah? Kita sholat besok nunggu Sa'labah datang. Nah akhirnya apa Pak? Keesokan harinya Sa'labah mau sholat ke Mekah. Ternyata ketika mau sholat maghrib, subhanallah, yang namanya Sa'labah ini mau masuk ke masjid bingung. Kenapa bingung? Dari depan sudah penuh jemaah, dari samping penuh jemaah, bingung Sa'labah. Akhirnya langsung Sayyidina Umar keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sa'labah? Iya Sayyidina Umar. Apa pangkat kamu? Apa jabatan kamu? Apa kapasitas kamu? Sampai-sampai Rasulullah sholat maghrib nunggu kamu.
Kamu kades bukan, bupati bukan, kadus bukan, ustaz bukan. Apa pangkat kamu? Salah menjawab, embo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya nggak tahu kenapa Rasulullah nunggu saya. Saya ini orang miskin, saya tidak Umar. Saya orang tidak punya apa-apa. Kenapa Rasulullah nunggu saya? Mulai sekarang, ini sholat maghrib tidak akan dimulai sebelum kamu ada di sop depan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayo ke depan, ke depan. Diantar oleh Sayyidina Umar. Sahabat ini Pak kalau sholat, kebiasaan guru sahabat ini kalau sudah sholat itu tidak pernah menunggu Nabi Muhammad doa. Habis salam langsung balik. Jadi zaman sekarang kalau ada model-model seperti ini, kita jangan heran. Kita jangan heran dan kita tidak usah tanya. Karena zaman Rasul itu sudah ada Pak model seperti ini. Jadi habis salam langsung balik. Jadi zaman sekarang kalau ada model-model seperti itu, ini saya jangan heran. Berarti orang itu masih keturunan. Tapi Rasulullah sendiri takjub kepada sahabat. Artinya apa takjubnya? Walaupun rumahnya jauh, walaupun sholatnya selalu masbuk, tidak pernah tumanina, mengerjakan berjemaah, tapi Rasulullah salut pada sahabat. Walaupun dia miskin, dia tidak pernah meninggalkan fadilah sholat berjemaah. Gitu. Makanya walaupun terlambat berjemaah. Baik, tidak dapat fadilah jemaah. Akhirnya apa yang terjadi? Sholat. Ketika sholat, posisi sahabat di sebelah kanan Abu Bakar, di sebelah kiri sahabat Sayyidina Utsman, di sebelah kirinya lagi Sayyidina Ali, di sebelah kirinya lagi Sayyidina Hamzah, di sebelah kirinya lagi Sayyidina Ja'far. Akhirnya sholat. Umar posisinya di mana Sayyidina Umar? Di belakang sahabat. Untuk apa? Jago-jago. Makanya kan ada sampai keluar lagi, jaga dirimu, jaga. Artinya apa? Jangan terburu-buru jadi orang. Bahkan ketika sholat dimulai Allahu Akbar, Masya Allah. Ketika sudah tahiyat akhir, langsung Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sahabat maksudnya langsung nak balik, langsung didahului oleh Sayyidina Umar. Nak coba. Ya, so jadi. Duduk saya. Nah, singkat ceritanya, singkat sejarahnya, akhirnya semua jemaah di Mekah balik, tinggal 4 sahabat di Mekah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ditambah sahabat. Habis itu langsung Rasulullah manggil sahabat. Sahabat, iya Rasul. Sini kau, sahabat komentar. Saya salut dengan kamu istiqomah berjemaah ke masjid sahabat. Cuma sayang 1000 sayang, kalau kamu sholat ke Mekah datangnya belakangan, baliknya duluan. Yang kedua sahabat, selama kamu istiqomah berjemaah di Mekah, saya lihat di antara ribuan orang yang berjemaah, cuma kamu yang tidak pernah aku lihat mengamini doa saya. Langsung salam Rasul, boleh jawab? Silakan. Salam ini pengen Rasulullah doa, saya ambil. Cuma saya Rasulullah, kenapa saya? Rasulullah itu kalau doa kamu. Makanya kalau kita yasin tahlilan, ada cara sedekah apa saja, kalau ada imam doanya apa? Makmum itu lah. Makanya doa itu jangan panjang-panjang. Khairul umur awsatuha. Doa itu biasa-biasa saja. Gitu. Kalau buatnya semua hamdul syakiri, hamdul panjang. Lemak
kalau terlalu kepanjangan akhirnya jadi fitnah. Doa itu timbulnya dari ikhlas. Imam doanya ikhlas, makmum juga ikhlas mengamini. Kalau dua-duanya ikhlas, secara nyambung, langsung diijabah doanya. Anak-anak ada yang tahu, namun iya doa. Itu aja doa. Tapi bukan di sini, Pak, batu mata. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang kedua, Rasul, saya ini orang miskin, saya ingin sholat saya mutamam baru makmum kepada Rasulullah. Saking miskinnya saya Rasulullah, makanya saya cepat-cepat balik. Saya kasihan istri saya di rumah. Lah kenapa istri kamu? Kalau saya sholat ke Mekah, makmum kepada Nabi Muhammad SAW, istri saya dalam keadaan telanjang di rumah. Jubah yang saya pakai untuk sholat Rasul gantian dengan istri. Hah? Saking miskinnya sangat. Makanya Rasulullah, saya tidak bermimpi. Saya mimpi apa? Saya ketemu Rasulullah. Saya alhamdulillah. Ini harus saya sampaikan kepada Nabi Muhammad. Saya ingin Rasulullah sholat itu sempurna seperti hanya Abu Bakar. Makanya Rasulullah, mumpung saya bertemu Nabi Muhammad, tolong doakan saya, semoga saya jadi orang kaya. Jadi kamu ingin kaya? Iya. Langsung Rasulullah tanya, salah Bang, kalau kamu kaya kira-kira apa janji kamu untuk Islam? Inilah Pak Bu, sumpah kosam di dalam Islam awal pertama kali ada. Makanya sahabat terus sumpah di depan Nabi, wallahi, tallahi, billahi, 3 kosam yang dipakai. Siapa yang memulai sumpah ini? Salah. Paham? Bapak tahu cerita sumpah ini, tahu semuanya, betul sumpah ini. Bohong tidak Pak. Kakak dari mana kemarin? Di Batu aja. Bagaimana? Tidak mampir-mampir. Akal ini. Wallahi tidak. Demi Allah. Yang memulai kosam ini adalah salah. Makanya langsung Rasulullah tanya, kalau kamu kaya raya, apa janji kamu untuk Islam? Salah bersumpah. Pertama, wallahi, tallahi, billahi, demi Allah Rasulullah dan demi engkau Rasulullah, kalau saya sudah kaya raya, saya akan selalu istiqomah berjemaah ke masjid. Makanya sholat berjemaah sampai sekarang hukumnya fardu kifayah. Di Masjid Al-Furqan, Masjid Al-Furqan ini, makanya tidak orang mendirikan masjid semua bisa, tapi yang susah ini mengistiqomahkan berjemaah di masjid. Walaupun cuma imam dan makmum, masjid ini harus setiap hari dan setiap waktu harus ada yang berjemaah. Kalau tidak ada yang berjemaah, orang sekemu ini dosa semua. Makanya hati-hati Pak. Jadi kalau sudah dideklarasikan menjadi masjid, masjid itu tidak boleh kosong berjemaahnya sholat 5 waktunya, walaupun cuma 2 orang imam dan makmum. Oh, yang pertama. Yang kedua, Rasulullah tanya lagi, kalau kamu nanti kaya raya, apa tujuan kamu untuk Islam? Langsung saya bersumpah lagi, wallahi, tallahi, billahi, kalau saya kaya raya Rasulullah, 2,5% harta saya aku sumbangkan untuk Islam. Keluarlah namanya perintah zakat fitrah, zakat langsung Rasulullah tanya lagi, loh kalau kamu dusta, kamu tidak memenuhi janji kamu, disamakan dengan politik kan gitu. Kalau sudah jadi aku begini, disama dengan calon suami kan, aku setia sama kamu ya, demi Allah aku terima nikahnya dengan mas kawin setia dibayar tunai. Jadi bukan hanya kita pimpinan, kadang-kadang suami juga seperti itu. Sudah sesuai dengan akad nikah awal kita ijab kabul pada waktu ini. Ternyata ketika terjadi pernikahan, baru 2 bulan suaminya suka parah-parah, istrinya suka kutuk. Tapi bukan di sini.
Nah, kalau kamu dusta, sumpah lagi salah. Wallahi, tallahi, billahi. Kalau saya dusta Rasulullah, semoga saya, istri saya, anak saya, harta saya diangkat oleh Allah melalui angin putih kering. Janji, janji, selamat. Langsung Rasulullah mendoakan Sa'labah. Apa doa Rasulullah untuk Sa'labah? Ayo kamu amin. Langsung Rasulullah berdoa, Allahumma ya farijal hammi, ya kashifal ghammi, ya mujibah da'watal muttarri, rahmanad dunya wal akhirah, wa rahimahuma ya jawad, ya ma'bud, ya rahimah, ya wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa kaya untuk Sa'labah dari Rasulullah. Kalau bapak ingin kaya, ini doanya. Tapi dengan syarat punya kebun 50 hektar. Ya doanya ini Pak, doanya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Usaibah Bu, Sa'labah ini punya istri namanya Usaibah. Nah Usaibah ini bingung. Kenapa bingung? Karena Sa'labah ini kalau sholat ke masjid Mekah itu tidak pernah lama. Sebentar, ini lama. Usaibah di rumah itu bingung, udah balik mana Pak Sa'labah? Apa kata Usaibah? Betapa itu pada dirimu, wahai kekasihku. Karena Sa'labah tak balik-balik. Cepatlah kau kembali pada diriku, wahai kekasihku. Dan mengharap Sa'labah cepat balik. Apa kata Usaibah? Gelisah, hati gelisah. Jam 11. Nah, ibu bapak, nah ini kejadiannya bulan Ramadan. Singkatnya, akhirnya Sa'labah pulang nggak? Akhirnya jumpa deh. Sampai di luar masjid dipanggil Sa'labah, tunggu. Iya Rasul. Ini saya ada kambing jantan. Akhirnya Sa'labah dikasih kambing jantan oleh Rasulullah. Sa'labah, manusia tidak hanya cukup berdoa, manusia ikhtiar dan usaha. Ini saya kasih tinggal kambing jantan satu. Akhirnya Sa'labah sujud syukur di depan Nabi sambil membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Singkatnya Bu, akhirnya Sa'labah balik. Di tengah perjalanan disentuh oleh manusia tua, pakaiannya kembang camping. Orang tua itu dulu salam, assalamualaikum Sa'labah. Waalaikumsalam. Sa'labah, dari mana kau? Mekah. Apa yang kamu bawa itu? Kambing. Apa kambing? Wedus. Jantan apa betina? Jantan. Sa'labah, walaupun kambing itu yang ngasih Nabi Muhammad kepada kamu, kamu tidak akan kaya dan kamu tidak akan sukses. Langsung yang namanya Sa'labah bertanya, bapak ini siapa? Kok tahu-tahu bapak langsung bilang saya tidak akan sukses? Ini loh kambing dari Rasulullah. Ya walaupun itu jantan dari Muhammad sekalipun, tapi kalau tidak ada kambing betino, tidak akan kaya. Bukan. Lebih tanya, bapak ini siapa? Kamu ingin tahu saya? Iya. Jangan kaget kalau nama saya sebut tidak. Sa'labah, saya adalah hamba Allah yang tidak pernah mati kecuali hari kiamat. Bapak siapa? Saya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Langsung Sa'labah sujud di depan Nabi Khidir sambil membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi di dunia yang masih hidup sampai sekarang itu ada 3. Nabi Allah yang masih hidup sampai sekarang itu ada 3. Bahkan sampai kiamat. Siapa saja Pak Imam? Pertama
yang masih hidup Nabi Idris alaihissalam. Pertama yang masih hidup sampai sekarang Nabi Idris alaihissalam. Di mana sekarang Nabi Idris? Di sorga, gara-gara sepatunya ketinggalan di sorga. Kalau ingin tahu ceritanya, undang lagi, nanti akan saya ceritakan. Ya Pak Kades, pokoknya kalau saya undang lagi Pak Kades harus sambutan. Kalau nggak sambutan, aku nggak mau ceramah. Nah, yang kedua, Nabi yang masih hidup Pak, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Di mana sekarang Nabi Isa? Di langit ketujuh, diturunkan oleh Allah nanti kalau sudah mendekati kiamat. Setelah itu diangkat lagi, digantikan oleh namanya Imam, sebelumnya namanya Imam Mahdi. Nah, itu riwayat perjalanan dunia. Yang ketiga, Nabi yang masih hidup sampai sekarang, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Dan Nabi Khidir selalu tampil ke dunia yang muslimnya itu taat kepada Allah. Dan kalau diobok-obok umat muslim di dunia yang taat ini, Nabi Khidir tidak terima. Makanya Indonesia termasuk dilindungi oleh Khidir alaihissalam. Coba di Palestina, coba di Timur Tengah. Walaupun di Indonesia suku banyak bangsa, subhanallah, ternyata bisa kompak sampai sekarang. Dan Khidir tidak akan terima kalau umat Muhammad yang taat kepada Allah diobok-obok oleh orang Yahudi. Nah, nanti saya ceritakan siapa Khidir yang sebenarnya. Kita tunggu episode yang akan datang. Semua boleh dramanya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah hidup. Akhirnya yang namanya Sa'labah sampai di rumahnya, sebelum pulang ditambah kambing oleh namanya Khidir. Sa'labah, kalau Rasulullah kasih satu kambing jantan pada kamu, ini saya tambahin kambing betina, cantik kambingnya. Akhirnya Sa'labah pulang membawa 2 kambing. Sampai di rumah, Usaibah tidak berani keluar. Kenapa? Karena posisi Usaibah dalam keadaan telanjang. Coba jenguk dari jendela, bawa aku masalah. Akhirnya dulu salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintunya. Langsung tanya Usaibah, apa itu Kak? Kambing Mak. Kok 2 Kak? Iya. Siapa yang ngasih Kak? Yang jantan Rasulullah, yang betina Nabi Khidir alaihissalam. Saking senangnya Usaibah sujud syukur sambil membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa maksudnya ini Bu? Terutama ibu-ibu, kalau suami ngasih rezeki sama ibu, cukup tidak cukup, menurut ibu kurang belanja itu, kalau sudah diterima tangan wajib disyukuri. Enggak, ini mah kurang. Ada tak dari ibu-ibu cair? Nah, ibu bapak singkat cerita, akhirnya Sa'labah menjadi kaya. Ketika kaya raya, Sa'labah lupa dengan janjinya. Karena lupa janji,
Akhirnya Allah memanggil Jibril. Jibril, ada apa Allah? Syirik. Oke. Langsung Jibril menghadap Allah. Ada apa Allah ya Jibril? Dulu ada umat Muhammad sumpah padaku, wallahi, tallahi, billahi, iya. Siapa namanya? Sa'labah. Lihat, saya titip surat kepada kekasihku Muhammad. Apa bunyi suratnya? Wa ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sudah turun kabar dunia itu. Langsung Muhammad, ya Jibril, ada surat dibaca. Kamu punya umatnya? Iya. Namanya Sa'labah saja. Tolong tegur Sa'labah ya. Kenapa? Sudah, jangan banyak tanya. Selamat tinggal. Akhirnya langsung Rasulullah menemui Sa'labah. Sa'labah ditegur, Pak. Sa'labah, mana kau jadi umatku? Dulu kamu janji kalau kamu kaya raya, kamu akan ibadah ke masjid. Tapi faktanya, boro-boro sholat 5 waktu, sholat 2 hari raya kamu nggak pernah sholat. Katanya kalau kamu kaya raya, kamu akan menyumbang untuk Islam 2,5% untuk Islam. Nyatanya kamu sekarang kikir dengan Islam. Sa'labah, jangan salahkan Allah kalau Allah turunkan bala kepada kamu. Apa jawab Sa'labah? Rasul, ini duit-duitku, ini kaki-kakiku, ini tangan-tanganku. Nak sholat, nak sedekah, itu urusanku. Kau mau apa? Kalau ada model manusia zaman sekarang kayak ini, jangan heran. Rasulullah Pak dibentak oleh Sa'labah dengan bahasa itu. Ya sudah Sa'labah, aku coba mengingatkan kamu. Kamu insaf tidak, sadar tidak, itu urusan kamu. Akhirnya Rasulullah pulang. Ketika pulang, subhanallah, belum nyampe di rumah Rasul, kejadiannya juga bulan Ramadan Pak. Rumah Sa'labah digoyang oleh Allah melebihi goyangan kidul. Digoyang. Apa kata Allah? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi yang namanya dunia ini, rumah Sa'labah, diri Sa'labah, istri Sa'labah digoyang dengan goyangan yang dahsyat. Sedikit demi sedikit Sa'labah diangkat oleh angin puting beliung, termasuk harta bendanya ke atas langit. Ketika sampai di atas langit, subhanallah, Sa'labah dan istrinya, anak-anaknya berkata, wa qala al-insanu ma laha. Kenapa dunia jadi begini? Kapan kejadian ini? Bulan Ramadan. Ibu bapak, ini hikmah nuzul. Mari memegang keimanan, memegang ketakwaan itu sungguh sangatlah berat. Tapi bukan berarti kita tidak bisa, kita harus berusaha. Makanya kata Allah, qad aflaha man tazakka, berbahagia orang-orang yang mensucikan dirinya. Dengan apa? Pertama, yuk puasa. Yang kedua, sebentar lagi yuk zakat fitrah. Ingat, kalau ada kelebihan harta, zakat emasnya dikeluarkan. Supaya apa? Supaya kita azka, supaya kita menjadi bersih lahir dan batin. Semoga masyarakat Temu dijadikan oleh Allah masyarakat yang pandai bersyukur, jauh dari bala musibah, panjang umur penuh barokah, dan desa ini menjadi desa yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa li sahabati Rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa qiyamana wa siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa taqurru'ana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa zakatana wa sadaqatana wa la tatrib wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirina irhamna. Allahumma rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah jumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama dengan judul Amling Dharma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.